Pasca kasus COVID-19 karena merebaknya Omikron diprediksi akan jadi penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia di awal tahun ini. Pagi ini Direktur Selyos Bima Yudhistira sudah bersama Kompas Bisnis. Mas Bima, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak sekali. Oke, ini udah keluar angkanya kemarin 3,9%, tapi di kuartal 1 ini pemerintah cukup agresif sebenarnya meletakkan target di angka 5,2%. Tapi tiba-tiba ada Omikron nih, Mas Bima. Nah, ini gimana nih kondisinya? Apakah mampu di angka 5,2%, tapi ingat kita juga tetap harus mendahulukan kesehatan tentunya saat ini. Ya, tentunya ini salah satu hal yang kita tidak harapkan ya, adanya varian Omikron. Karena beberapa sektor yang 2021 kemarin mulai bangkit, salah satunya transportasi, termasuk di dalamnya ada industri otomotif yang penjualannya cukup meningkat tajam. Kemudian ada perhotelan dan sektor pariwisata, pendukung pariwisata, ini bisa terhambat lagi, khususnya pada kuartal pertama. Dan selain dari Omikron, kuartal pertama ini kan tidak ada momentum besar. Artinya Ramadan dan Lebaran masih belum terjadi, kemudian Natal tahun barunya sudah lewat kemarin. Artinya dari penggerak konsumsi rumah tangga, belanja masyarakat pun masih relatif rendah di kuartal pertama. Jadi low season kuartal pertama. Nah, dengan varian Omikron juga, kalau pembatasan sosialnya dilakukan secara merata di hampir seluruh wilayah, khususnya di Pulau Jawa, tentunya ini yang kita tidak harapkan adalah adanya gangguan di sektor distribusi logistik, khususnya distribusi logistik pangan. Ini harus dijaga betul, karena tantangan selain Omikron juga masalah soal inflasi dari sisi harga pangan maupun inflasi energinya. Harga minyak mentahnya sekarang sudah di atas $90 per barel. Ini salah satu yang mungkin tertinggi ya dalam kurun waktu 3-4 tahun terakhir. Harapannya ini harus dijaga inflasi, distribusi barangnya harus lancar, dan juga tetap memperhatikan protokol kesehatan, belanja kesehatannya juga harus didorong, sehingga kita nggak lama-lama nih menghadapi varian Omikron ini. Berarti ini tidak ada momentum, lalu juga ada pembatasan di Pulau Jawa, ditambah tadi ada inflasi yang harus diwaspadai. Berarti target 5,2% ini sebenarnya terlalu agresif, Mas Bima? Ya, masih overshoot ya, masih terlalu over optimis kalau 5%. Memang kalau kita bandingkan kuartal pertama 2022 dengan kuartal pertama 2021, saat itu kan pertumbuhannya terkontraksi. Artinya bisa tidak tumbuh di atas 5%. Nah, ini kalau hanya mengandalkan dari faktor low base effect atau basis yang rendah dibandingkan tahun sebelumnya, ya itu masih kecil kemungkinan untuk mendapatkan 5%. Jadi estimasinya hanya kisaran 3 sampai dengan 4%. Dan juga komoditas memang sedang baik, tetapi juga ada kebijakan seperti pelarangan ekspor batu bara kemarin, kemudian ada DMO untuk kelapa sawit, ini turut juga menurunkan ya surplus neraca perdagangan, ekspornya juga mungkin akan mengalami tekanan, sementara dari sisi impor diperkirakan juga akan meningkat. Jadi ini juga mengganggu sekali selama kuartal pertama. Berarti sebenarnya dari sektor-sektor yang ada ini kayaknya semuanya akan sedikit terganggu gitu, transportasi, pariwisata, ekspor juga. Tapi mana sih Mas Bima yang masih setidaknya bisa digenjot gitu dengan kebijakan-kebijakan yang bisa diramu oleh pemerintah? Ya, tentunya kita melihat pemerintah masih memberikan beberapa insentif-insentif yang masih berlanjut di 2022. Salah satunya yang paling berkembang cepat adalah properti. Jadi konstruksi maupun real estate, khususnya properti landed house, ini yang mendekati kawasan industri ataupun exit tol, itu perkembangannya cukup bagus dari sisi harga. Jadi terjadi kenaikan yang cukup menggembirakan dari sektor properti, kemudian juga berkaitan dengan sektor industri pengolahan, asalkan industri pengolahannya adalah yang bisa menurunkan level bahan baku impornya. Dan fokusnya pada ekspor yang memang tidak terlalu terganggu dengan adanya varian Omikron, mereka cukup bisa bertahan ya. Jadi pakaian jadi, kemudian kendaraan bermotor, yang memang pasarnya adalah pasar yang tidak terlalu terganggu dengan pembatasan sosial. Ini salah satu prospek yang baik. Yang terakhir tentunya adalah informasi dan komunikasi. Sektor digital ini tetap akan booming, apalagi kalau ada PPKM level 3, masyarakat lebih banyak berada di rumah, maka penggunaan transaksi maupun pembayaran secara digitalnya juga relatif tinggi.
Hmm, kalau melihat tadi, beberapa hal yang sudah Mas Bima sebutkan, ada juga yang kita harus waspadai adalah faktor dari global. Masih ditunggu sebenarnya yang, wait and see dari investor itu kan dari Amerika Serikat misalnya. Nah, tapi ada nggak sih Mas Bima yang lain yang harus diwaspadai dan berpotensi akan menjegal juga pertumbuhan ekonomi, Indonesia di awal tahun ini? Ya, faktor eksternal salah satunya adalah Ukraina ya, sekarang mendapatkan perhatian besar ya, ketegangan antara Amerika Serikat atau blok Barat Eropa versus Rusia di Ukraina, ini kan eskalasinya terus terjadi. Meskipun belum ada kontak secara fisik, tetapi eskalasi yang terus-menerus terjadi di berbagai forum, misalnya ini meningkatkan harga minyak mentah sangat tinggi. Jadi kalau minyak mentah naiknya terlalu berlebihan, sebenarnya tidak bagus juga bagi ekonomi Indonesia. Karena kita juga melihat bahwa subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi lebih banyak. Di sisi yang lain, ketika harga minyak mentahnya naik terlalu tinggi, apakah akan ada penyesuaian harga BBM, tarif listrik, kemudian LPG. Nah, ini yang kita tidak ingin harapkan. Yang kedua, selain itu adalah transisi dari inflasi yang terjadi di Amerika atau negara-negara maju. Mereka sudah mengalami inflasi yang cukup tinggi, 7% lebih bahkan. Sehingga ini kita harapkan jangan sampai inflasinya menular ke negara-negara berkembang, khususnya yang ada di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Filipina. Karena kita juga salah satu ketergantungan perdagangan dan bahan baku impornya juga berasal dari negara-negara maju tersebut. Oke, berarti kalau dari global tadi ada barrier yang perlu disiapkan pemerintah kah, untuk menghadapi gejolak ini? Ya kita berharap banyak ya, sekarang kalau bicara soal faktor paling pentingnya adalah Omikron yang sudah terjadi di banyak negara, tentu responnya bisa dipelajari. Apakah perlu misalnya pengetatan yang sangat ketat, atau justru ada cara-cara lain untuk mengendalikan varian Omikron misalkan dengan booster ataupun vaksinasi yang lebih merata, lebih cepat. Itu kita harapkan belanja dari pemerintah khususnya di bidang kesehatan di awal tahun ini segera bisa dicairkan ataupun perlu ditambahkan. Yang berikutnya lagi inflasi. Terkait dengan inflasi yang paling penting adalah jaga stabilitas harga pangan. Kalau perlu intervensi dengan cara subsidi harus dilakukan. Kalau intervensinya dengan DMO misalnya di beberapa komoditas pangan strategis itu juga bisa dilakukan. Dan yang terakhir saya kira adalah stimulus-stimulus untuk dunia usaha masih dibutuhkan. Khususnya stimulus untuk pelaku usaha UMKM. Baik melalui bantuan usaha produktif itu jangan terlalu terburu untuk dipangkas. Kemudian juga bantuan-bantuan sosial. Nah ini paling penting bantuan subsidi untuk tunai itu harusnya tetap dilanjutkan sampai akhir 2022. Sampai ekonomi betul-betul dalam kondisi yang solid pemulihannya. Bukan hanya naik satu kuartal kemudian kuartal berikutnya mengalami penurunan. Oke, terima kasih banyak Mas Bima sudah berbagi informasi pagi ini, Direktur Selyos Bima Yudhistira di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu Mas Bima.